Kehamilan itu kan membawa banyak banget ya perubahan, mulai dari hormon, bentuk tubuh, sampai suasana hati. Jadi wajar banget kalau banyak pertanyaan yang muncul, dan salah satu yang paling sering ditanyain itu ya soal keintiman. Nah yuk kita kupas tuntas soal ini. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas 5 area penting ini. Tujuannya supaya kita semua dapat jawaban yang jelas dan terstruktur tentang aman atau enggaknya berhubungan seks selama kehamilan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya, yang mungkin ada di benak banyak banget calon orang tua di luar sana. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kadang libido bisa naik, kadang bisa turun. Ditambah lagi perubahan fisik yang terjadi, jadi topik ini emang relevan banget buat kita bicarakan secara terbuka. Sekarang kita langsung aja ke jawaban utamanya. Jawaban ini jadi dasar buat kita memahami detail-detail penting lainnya nanti. Jadi, buat sebagian besar pasangan jawabannya adalah boleh. Umumnya aman kalau dilakukan di sepanjang kehamilan, dari trimester pertama sampai ketiga. Eits, tapi ada tapinya ya. Ini berlaku kalau kehamilannya tergolong normal dan berisiko rendah. Terus, apa sih artinya? Nah, ini dia definisinya. Kehamilan yang normal dan beresiko rendah itu artinya kehamilan yang berjalan lancar tanpa ada catatan khusus yang perlu dikhawatirkan. Ini jadi fondasi utama dari semua saran yang bakal kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian yang super penting nih, pengecualiannya. Ada beberapa kondisi di mana berhubungan seks justru sama sekali tidak dianjurkan demi keselamatan ibu dan janin. Kelompok resiko yang pertama itu berkaitan sama riwayat medis ibu dan kondisi rahimnya. Misalnya kalau pernah punya riwayat keguguran, atau sedang mengandung anak kembar, atau punya kondisi leher rahim yang lemah. Ini semua bisa meningkatkan resiko. Kenapa bisa beresiko? Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, rangsangan seksual itu bisa meningkatkan hormon yang namanya oksitosin. Di kehamilan normal sih nggak apa-apa, tapi pada kasus yang berisiko tinggi, hormon ini bisa memicu kontraksi rahim dan menyebabkan persalinan prematur. Nggak cuma itu, stimulasi langsung di area leher rahim juga bisa bikin leher rahim jadi lebih lunak dan melebar. Akibatnya, ini bisa jadi semacam kode bagi tubuh untuk memulai persalinan lebih awal. Oke, kita geser ke kategori resiko besar berikutnya ya. Kali ini, fokusnya adalah masalah yang berkaitan dengan plasenta atau ari-ari. Mungkin Anda pernah dengar istilah plasenta previa. Gampangnya, ini kondisi di mana letak plasenta ada di bagian bawah rahim, jadi dia menutupi jalan lahir. Padahal kan, seharusnya plasenta itu letaknya di bagian atas. Nah, ini jelas banget bahayanya. Kalau sampai terjadi kontak langsung dengan plasenta saat berhubungan intim, wah, itu bisa memicu pendarahan hebat yang sangat membahayakan nyawa ibu dan juga janin. Risiko terakhir yang harus diwaspadai adalah riwayat infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit kayak herpes, HIV, atau sifilis itu bisa ditularkan ke janin dan bisa menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius atau bahkan cacat lahir. Oke. Kita udah bahas panjang lebar soal resikonya. Sekarang, kita beralih ke kabar baiknya dan saran praktis buat Anda yang kehamilannya termasuk beresiko rendah dan sudah dapat lampu hijau dari dokter. Ada 3 langkah emas yang wajib banget diingat. Nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, selalu konsultasi dulu sama dokter. Kedua, lakukan dengan lembut, hindari yang terlalu intens. Dan ketiga, yang paling penting, dengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri. Nah, supaya lebih nyaman, ada beberapa posisi nih yang biasanya lebih direkomendasikan. Kenapa? Karena posisi-posisi ini nggak memberikan tekanan berlebih pada perut. Sebaliknya, ada satu posisi yang sebaiknya dihindari, terutama saat usia kehamilan makin besar, yaitu posisi misionaris. Alasannya simpel, posisi ini bisa menekan perut dan janin secara langsung. Nah, kita sampai di bagian yang paling krusial dari semuanya. Anda harus tahu tanda-tanda bahaya apa yang kalau muncul, itu artinya harus segera cari pertolongan medis. Jadi, kalau Anda mengalami salah satu dari gejala ini setelah berhubungan intim, misalnya ada pendarahan, nyeri yang nggak hilang-hilang, kram, atau kontraksi yang terus-menerus, jangan tunda lagi, segera hubungi dokter Anda. Pada akhirnya, inilah kesimpulan terpentingnya. Setiap kehamilan itu unik dan berbeda-beda. Jadi, tidak ada saran di internet yang bisa menggantikan nasihat pribadi yang Anda dapatkan langsung dari dokter atau bidan Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, kami jadi penasaran nih,
Mitos atau pertanyaan lain seputar kehamilan, apa sih yang menurut Anda menarik buat kita bahas di lain waktu? Coba deh tulis ide Anda di kolom komentar ya.